Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan. Apa kabar? Makin ramai saja ini 2023 ya, karena ya ada cerita yang mengundurkan diri dari Prabowo Joman ya, Ketua Umum Joman. Ini lucu-lucuan juga, ini kan luar biasa percaya diri, sementara masih ada kelompok yang percaya dengan 3 periode. Dan juga isu tentang baliho, ini ada BUMN baru kali ya, Badan Usaha Milik Nahdien di Surabaya kemarin. Spanduknya ada di mana-mana. Ya mungkin sekitar itu yang bisa kami sampaikan. Saya pengen tahu juga masalah hutangnya Pak Anies kepada Sandi, walaupun Sandi sudah istiqaroh katanya mengesampingkan tentang cerita itu, tapi kan ini menjadi gorengan politik yang luar biasa. Sementara Pak Jokowi gebrak meja masalah koruptor, apakah BLBI akan menjadi sorotan lagi? Wah, makin seru saja kisah negeri kita ini. Bukan ada gempa, tapi cerita tak habis-habis. Silakan Mas Tony, mau dimulai dari mana terserahlah Mas Tony. Mungkin pengamatan Mas Tony lebih tajam kemana yang harus diawali. Silakan Mas. Iya, soal Jokma ya. Iya. Membuat keputusan untuk tidak lagi mendukung Ganjar Kamis besok ya. Sudah deklarasi. Rencananya besok itu kan sebenarnya bisa dianalisis dari 2 hal itu. Yang pertama, apakah karena memang ada kekecewaan? Kekecewaan itu bisa kekecewaan idealis, bisa kekecewaan pragmatis. Kekecewaan yang sehingga kemudian mengundurkan diri atau mengurungkan niatnya atau membatalkan dukungannya. Karena nggak cocok, karena ada sesuatu yang tidak bisa beda visi, atau kemudian negosiasi yang tidak didapat. Yang kedua itu memang faktornya adalah melihat kemenangan atau tidak. Kalau dianggap ini tidak menang, ini tidak bakal nyalon, misalnya PDIP bisa jadi Hikmah itu melihat PDIP nggak akan mencalonkan, dan Ganjar kalau tidak dicalonkan PDIP tidak nyalon. Iya, kemarin juga di Musra nggak datang ya dia. Kalah, percuma juga kalau kita dukung, habis energi, kira-kira gitulah. Jadi antara 2 hal itu, apakah karena memang ada semacam kekecewaan, kekecewaan idealisme di mana visinya tidak sama, atau kekecewaan pragmatisme di mana ada hal-hal yang tidak dipenuhi, atau kemudian kita tahu kan dijabat dari komisaris dan sebagainya. Ini semua bisa terjadi. Dan faktor yang kedua adalah karena melihat Ganjar kayaknya nggak ada peluang untuk nyalon misalnya. Dan kalau sudah seperti itu, buat apa juga dicalonkan, buat apa juga didukung? Habis energi, mendingan merumuskan kembali sebuah rencana untuk mendukung yang lain yang ada kemungkinan untuk dicalonkan diri atau dicalonkan oleh partai-partai politik ini. Sekarang itu kan ada 2 paling tidak, itu yang jelas. Yang pertama adalah Anies Baswedan dengan koalisi perubahan, yang kedua adalah PDIP, siapa yang dicalonkan PDIP. Kemungkinan orang membacanya adalah Puan. Kalau sudah Puan ya sudah, itu 2 ini sudah istilahnya safety. Kalau KIB sama Sekber Gerindra PKB ini kan masih berwacana. Sekber sendiri ada 2 sektor, PKB dan Gerindra, itu kan ada 2 calon presiden. Dua-duanya pengen jadi capresnya. Prabowo yang jadi capresnya, Caimin bisa jadi capresnya. Nah, ini susah ketemu. Terus kemudian KIB sebaliknya tidak punya capres kan gitu. Sampai sekarang. Kalau Pak Ihsan? Iya Pak, terus lanjut Pak. Ya, jadi itu terkait dengan yang kedua terkait dengan utang piutang. Iya. Utang piutang kan biasa itu. Iya, tapi kok rame ya? Utang piutang kan biasa. Ya, kita juga perlu pahami bahwa ada yang mengungkapkan begini, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Mula Mas Sandi ini ngomong, kemudian rame diselesaikan sendiri. Artinya Sandi ini politisi juga. Ini juga politisi. Artinya ketika Sandi mengungkap sesuatu, apalagi ini soal sensitif, tentu sudah dihitung, dikalkulasi. Bukan keblacot, gitu kan? Bukan keblacot, bukan
mendadak ini. Gitu. Iya. Apalagi itu dalam wawancara yang sangat santai. Wawancara kalau ketemu itu kan relatif santai. Beda dengan wawancara seperti ini on air, di mana kita hanya lewat telepon. Iya. Jadi jarak jauh. Tapi kalau wawancara ketemu itu relatif lebih rileks, lebih santai. Artinya full bisa konsentrasi 100%, sehingga tema yang mau diangkat, tema yang mau kasus yang mau dikeluarkan itu betul-betul sudah dipikirkan. Nanti arahnya kemana, tujuannya kemana. Nah, itulah seorang politisi. Ya, tapi karena feedbacknya kurang bagus, harus cepat-cepat dicabut. Nah, itu kan langkah politik menurut saya. Apa yang diungkapkan oleh Sandi adalah langkah politik, apa yang diungkapkan adalah manuver politik, kemudian melihat feedback, kalau feedbacknya bagus ya terus, kalau feedbacknya kurang bagus ya ditarik. Itu kan hal biasa, lumrah di dalam sesuatu yang di dunia politik. Jadi soal utang piutang ini adalah politik. Artinya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya kemudian publik membacanya itu kita dalam mendongkrak terhadap Anies, ternyata pendukung Anies lebih banyak dan kemudian bereaksi. Patungan katanya. Karena sudah ada beberapa komunitas pendukung Anies yang membuat kumpulan koin, kumpulan ini sumbangan. Yang di Sulawesi itu sudah membuat sumbangan. Terus kemudian kemarin di mana lagi ya membuat sumbangan untuk membayar itu. Padahal kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Rizwan Arif, saya pikir sudah detail itu. Dalam Arsubino Arif Poin itu di YouTube itu diungkapkan bahwa ya hutangnya semula 20 M, terus kemudian itu tanggal itu Januari ya. Januari, terus kemudian 2016. Kemudian ditandatangani Januari 2017. Kemudian tambah lagi 30 juta, lalu 30 M, terus kemudian belakangan 42 M atau 92 M. Tapi masing-masing ada klausulnya, jikalau nanti kalah maka Anies wajib membayar itu. Tapi kalau menang itu lunas. Itu klausul yang dibacakan oleh Hersubino Arif. Saya barusan japri tapi belum dibaca sama Hersubino Arif. Dapat data dari mana, saya nanya itu. Dapat data dari mana. Jadi saya pikir kalau Hersu sudah mengungkapin secara detail itu berarti sudah mendapatkan data yang cukup valid. Saya percaya data itu, meskipun saya juga pernah mendengar. Terus kemudian yang di bagian dibayar dengan uang siapa juga saya sudah pernah mendengar hal itu. Termasuk pengakuan orang yang uangnya digunakan untuk membayar itu. Jadi terkait dengan utang piutang ini, lagi-lagi ini adalah politik. Tentu manuver politik atau langkah politik itu memiliki efek. Apakah efeknya kemudian positif bagi pihaknya atau tidak positif bagi pihaknya. Kenapa kemudian itu diungkap? Apakah uangnya itu pada saat dulu tidak kembali karena proyek-proyek yang tadi bangun tidak menguntungkan, atau memang ini murni karena politik? Jadi itu saja sih menurut saya. Jadi ini sebagai sebuah pembelajaran. Kalau pada saat Pilgub itu, misal ya, pada saat Pilgub itu kan bukan hanya utang pada Sandi, artinya begitu banyak masyarakat yang ikut membiayai pilkada itu. Betul. Ya, untuk kampanye Anies Sandi. Contoh lah misalnya ya, di pesantren-pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, itu ada pengusaha-pengusaha yang memulangkan para santrinya, kiai memulangkan para santrinya dan biayai oleh sejumlah pengusaha. Itu kan juga kos besar. Belum lagi patungan pihak-pihak yang memang memberikan dukungan, itu kan juga besar. Kalau dihitung, kalau itu dianggap sebagai sebuah hutang yang tidak tertulis, besar sekali. Hutang janji yang paling berat, bukan begitu Mas Tony? Hutang janji yang paling berat itu kan? Gimana? Hutang janji yang paling berat itu kan? Hutang janji. Ya hutang uang, hutang janji sama saja itu kan. Sama-sama utang. Gitu. Artinya kalau utang uang kan bisa dibayar. Tapi kalau utang janji, terus kemudian kesempatan tidak ada, waktunya sudah lewat, kan nggak bisa dibayar. Betul. Jadi terus nagihnya gimana? Nah itu kan soal moral aja. Kemudian viral lah, macam-macam viral bahwa masyarakat banyak memberikan dukungan, kemudian masyarakat
ngumpulin uang, lalu juga kemudian viral lagi bahwa tuh simbol tenggelam, muncul videonya lagi, siap untuk jadi oposisi, viral lagi videonya. Akhirnya kemudian masyarakat yang notabene dulu mendukung Anies Sandi menagih, dan Prabowo Sandi menagih janji-janji itu. Ada malah yang lucu lagi kalau khusus di PKS. Apa tuh? Bahasanya begini, lu ngomong-ngomong janji lu hanya mau teriak-teriak ke publik, janji lu ke gue aja, nggak belum lu kasih, ya bisik-bisik tetangga, akhirnya kan ngomong begitu. Gitu. Tapi itu blunder dalam bahasa politik, ini sangat blunder gitu loh. Maka disinilah kemudian publik akan melihat kematangan seseorang dalam berpolitik. Banyak orang yang memang tidak siap untuk terjun di dunia politik, kemudian ketika ada kekecewaan, lalu diungkapkan ke publik kekecewaan itu, dan pada akhirnya justru dipahami oleh publik sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan, sebagai sesuatu yang tidak dewasa, sebagai sesuatu yang tidak memiliki kesiapan mental untuk menghadapi resiko di dalam politik gitu loh. Dalam politik kan kalah menang itu kan hal yang biasa. Karena kemudian kalah, ya kalau sudah kalah ya sudahlah, ambil sebagai sebuah pelajaran. Kemudian ini lagi-lagi kalau kemudian ada orang yang mengkaitkan ini niatnya apa sih kalau mencalonkan diri. Kalau niatnya nggak lurus ya kayaknya pada teriak, hanya pada mengungkapkan kekecewaan. Kalau niatnya lurus itu bagian daripada sebuah perjuangan untuk bangsa. Tanpa harus diungkapkan, ya sudahlah. Ya luar biasa. Mas Tony rame di Sidoarjo kemarin. Ini urusan 1 abad Nahdlatul Ulama. Sebagai warga Nahdien, Mas Tony ini kan besar di Nahdlatul Ulama, dan nampaknya ada pro dan kontra urusan spanduk. Yang apalagi mengejar elektabilitas, kan kita tahu kalau survei itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Nah ini Erick Thohir spanduknya di mana-mana ini. Saya bilang ini mau dijadikan badan usaha milik Nahdien bagaimana ini? Nah, apa yang Mas Tony lihat dari perkembangan di sana selain panduk tentu ya, perkembangan dari 1 abad NU ini? Silakan Mas Tony. Ya, memang kemarin rencananya saya malam itu berangkat pakai kendaraan. Tetapi kawan yang bareng sama saya mendadak, 2 hari yang lalu, mendadak minta siang, kemudian mau belikan tiket. Posisi saya masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Saya dengan terpaksa akhirnya tidak bisa berangkat, tetapi saya memantau betul. Yang ada beberapa hal terkait dengan 1 abad NU ini. Yang pasti NU adalah organisasi terbesar di Indonesia dan memiliki kontribusi yang tidak terkira untuk perjalanan bangsa ini, baik pra kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan di semua rezim, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi. NU selalu hadir untuk memberikan sesuatu untuk mengawal republik ini bagaimana berjalan menatap masa depan. Kita sebagai warga NU, saya lah paling tidak sebagai warga NU, bangga akan peran daripada NU untuk terus mengawal bangsa ini, karena memang sebagai mayoritas tentu kritik terbuka bagi NU untuk menerima segala bentuk masukan. Nah, maka 1 abad ini menunjukkan sebuah kedewasaan. Kita berharap ke depan menjadi satu proses yang NU yang lebih dewasa, NU yang lebih matang dalam mengawal bangsa dan negara ini. Satu hal yang memang perlu menjadi perhatian kita semua, NU ini organisasi paling besar di Indonesia bahkan di dunia. Karena paling besar maka memiliki pengaruh yang terbesar di antara yang lain. Karena itu NU mesti menjadi leader bagi umat, leader bagi semua ormas, rangkul semuanya untuk menjadi untuk dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan yang bisa berkontribusi lebih besar lagi kepada bangsa dan negara. Tidak jalan sendiri. NU sebagai organisasi yang besar, katakanlah
organisasi meskipun tidak paling tua ya, tetapi paling besar, manfaatkan kebesaran NU ini untuk merangkul, berkolaborasi dengan semua pihak. Sebab apa? Ormas-ormas Islam yang lain ketika dirangkul NU, ketika diajak berkolaborasi oleh NU, ketika diajak bersama-sama dan satu barisan dengan NU di menuju masa depan bangsa, itu bangga, itu senang ya, dan NU di situ bisa mengambil peran yang lebih besar dengan memanfaatkan semua ormas yang ada. Jangan sampai ada terkesan terpisah-pisah, terbelah, kemudian mendikotomikan. Kemarin ketika Muhammadiyah menyiapkan ambulan dan sebagainya, ini merupakan langkah yang baik. Keren ya. Bagaimana yang satu nyiapkan rumah sakit, yang satu nyiapkan pasien. Iya, ketika misalnya ke depan ada muktamar, ya ada muktamar atau ada harlah dari ormas yang lain Muhammadiyah, atau kemudian harlah Wahda Islamiyah, harlah organisasi-organisasi lain, tidak keberatan NU untuk menyiapkan bansernya lah misalnya, menertibkan massa di dalam rangka untuk acara supaya acara itu menjadi lancar dan sukses. Ini juga menjadi bagian daripada bentuk empati dari NU dalam kerangka mengayomi dan berkolaborasi dengan ormas-ormas yang lain. Saya pikir kalau peran ini dilakukan oleh NU ini akan sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Satu sisi memang hormat dan simpati dari ormas-ormas yang lain yang notabene lebih kecil daripada NU itu akan makin besar kepada NU. Di sisi lain, NU sendiri akan bisa begitu mudah mengkapitalisasi semua kekuatan umat Islam dengan berbagai ormas-ormas yang ada untuk memberikan bersama-sama berkontribusi kepada bangsa dan negara di masa yang akan datang. Itu menurut saya salah satu tema yang tidak kalah penting dalam konteks nasional. Tentu ada tema-tema dalam konteks global yang kemarin sudah sedikit disebut ya. Jadi dia tidak menunjukkan NU itu paling hebat, tidak. Tetapi kehebatan NU justru ketika mampu mengkolaborasikan atau merangkul, mengajak, menjadi leader bagi semua ormas-ormas yang ada dalam konteks nasional. Itu justru kelebihan yang perlu diperjuangkan oleh NU itu sendiri. Kemudian menteri jadi ketua panitia. Iya, itu spanduk. Bisa dikatakan di NU kan beliau mualaf lah ya. Iya betul. Belum lama ya, nggak apa-apa juga. Kemudian dinobatkan sebagai ketua panitia karena memang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin penyelenggara maupun kapasitas menyediakan logistiknya. Itu oke saja sih, nggak ada masalah. Tapi kalau foto-foto ya ini soal menjadi viral. Foto alangkah indahnya kalau kemudian foto di situ ada foto Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian dengan fotonya ketua PBNU yang sekarang ini kan jauh akan lebih elegan, jauh akan lebih heroik gitu loh. Akan lebih heroik di situ. Kemudian juga menetralisir persepsi politik yang ada di NU, apalagi NU sendiri kan tidak berpolitik secara praktis, maka harlah itu betul-betul harus steril dari situ. Dengan menciptakan persepsi meskipun kecil, persepsi yang tidak perlu, tidak penting, dan kemudian mengurangi marwah, mengurangi kebesaran dari harlah yang dihelat oleh NU PBNU kemarin. Membuka dari luar, orang sampai bermacet-macet, ada tulisan jalan ikan, ada tulisan sampai 8 jam macet di perjalanan. Nah itu kan heroik ini yang sebenarnya perlu lebih diangkat gitu kan, daripada foto-foto yang tidak perlu. Kalau fotonya Kiai Haji Alhamdulillah, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kan memang sendiri, perlu selalu ada, dan sekarang ketua PBNU juga perlu ada. Jadi dua foto itu menurut saya yang paling layak berada di harlah PBNU. Kalau mau dikasih satu lagi ya fotonya Pak Jokowi karena beliau adalah seorang presiden. Ini tiga foto itu menurut saya yang paling
layak untuk hadir di situ daripada foto-foto yang lain. Gitu. Masya Allah. Mas Tony, satu lagi kata orang Padang Cie. Boleh Mas Tony ya. Ini tentang Pak Jokowi yang menggebrak masalah korupsi di tengah merosotnya indeks persepsi korupsi 34 jeblok ya. Tapi Pak Jokowi kemarin bicara tentang BLBI dan lain-lain. Apa yang Mas Tony lihat ikhtiar tentang korupsi dan sebagaimana besarnya bahaya korupsi ini? Bagaimana sorotan Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya, memang begini ya. Tema itu harus disesuaikan dengan fakta ya. Katakan kalau bicara tentang data di Erick Thohir misalnya. Erick Thohir itu brandingnya ada di BUMN. Kalau BUMN-nya bagus, sudahlah nggak usah teriak macam-macam, nggak usah. Pasti orang lihat. Elektabilitasnya akan naik. Ya, artinya apa? Bisa nurhal absofu min lisanil maqal. Fakta yang tercipta itu jauh lebih efektif daripada ucapan. Repot kalau ucapan dengan fakta itu kemudian dipahami oleh publik bertolak belakang. Erick Thohir nggak perlu dia branding di mana-mana dengan gimmick yang tidak perlu hampir di semua jalan. Berpengaruh efektif itu ketika Erick Thohir brandingnya melalui BUMN. Pertamina laba begini. Pertamina pelayanannya lebih bagus. Pertamina solarnya atau solarnya tidak bocor. Gitu. Dan sebagainya gitu. Jangan hanya berhenti di toilet yang gratis. Gitu. Nah, kalau branding itu terus bahwa ternyata BUMN itu bagus, PLN murah misalnya gitu ya, kalau nggak naik nggak perlu naik gitu. Tapi kalau tol naik terus, kemudian PLN naik terus, kemudian ini bensin BBM naik terus, ya itu akhirnya menjadi buruk bagi wajah elektabilitas Erick Thohir. Pak Jokowi saya pikir juga begitu. Kalau bicara tentang korupsi, karena memang ketika masalah revisi undang-undang KPK, terus kemudian ada TWK, beberapa orang dari orang-orang terkait atau penyidik yang dikenal publik cukup baik gitu, itu kemudian tersingkirkan oleh proses TWK. Itu wawancara kebangsaan, lalu juga kasus novel yang dianggap publik tidak tuntas, tidak memuaskan lah, paling tidak memuaskan. Dia kemudian menjadi wajah buruk, entah siapapun yang ada di belakang itu. Pada akhirnya ini kan di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi juga mendapatkan turut ke Pak Jokowi tidak terkait dengan KPK, terkait dengan apalagi juga indeksnya itu dari urutan 96 dari 180 negara sekarang menjadi 110, itu turun 14 angka itu, 14 angka. Nah, itu juga menjadi sesuatu data yang dibaca oleh publik ketika Pak Jokowi teriak-teriak soal keseriusan terhadap pemberantasan korupsi. Ya perlu diapresiasi, memang perlu diapresiasi. Tapi publik akan jauh lebih mengapresiasi ketika ternyata 2023 ini turun, peringkatnya bukan jadi peringkat 110 tapi kembali lagi 94 misalnya, apalagi kalau 90 akan jauh lebih bagus lagi. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau kemudian menyangkut tentang BLBI, dan kita sering kembali bicara tentang BLBI itu kan ada di eranya Ibu Mega. Apakah ini secara politik agak menyindir Mega, apalagi Pak Jokowi tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, ya. Kalau tidak akomodatif gitu loh, maka aset-aset itu akan kita kejar dari orang-orang auditor BLBI. Kan begitu. Apakah ini kenapa yang disebut BLBI misalnya gitu ya? Karena secara spesifik sebagai sebuah contoh, kenapa nggak menyebut kalau secara umum kan yang lain juga disebut atau tidak sudah menyebut contoh sama sekali. Nah, publik kemudian bertanya-tanya, apakah ini bagian daripada sebuah tekanan kepada Ibu Mega misalnya, yang pada masa rezimnya BLBI ini kasusnya muncul. Kasus ini kan muncul pada saat pemerintahan Ibu Megawati. Ini apakah bagian daripada pesan? Kira-kira kalau orang awam memahami, kalau
kalau Pak Ganjar nggak kamu calonkan, ya ini aku ungkap loh. Nah, apakah itu gitu lah. Publik kan akhirnya mengkait-kaitkan gitu lah. Ini ada kaitannya dengan rencana 2024 di mana Pak Jokowi terus berupaya untuk membuat Ganjar mendapatkan tiket nyapres dari PDIP. Yang dulu pernah dijawab oleh Ibu Mega pada saat harlah PDIP ya. Ibu Mega pada nunggu ya. Mungkin saya ngasih ngumumin capres, enggak, kata Ibu Mega itu kan. Itu tentu sudah melalui sebuah proses dialog yang cukup panjang terkait dengan mengapa diumumkan atau tidak diumumkan capres pada saat harlah itu. Apakah ini bagian daripada saling pesan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saling mengirimkan pesan politik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Yang jelas hubungan dengan Pak Jokowi dan Ibu Mega saat ini udah lama sebenarnya di dalam konteks politik ya, tidak sedang baik-baik saja karena memang memiliki kebutuhan objektif yang berbeda. Ya, ini bukan karena kemauan di antara mereka, tidak. Mereka memiliki kebutuhan objektif yang berbeda. Kalau kita membuat analisis politik, mesti melihat kondisi objektif dan kebutuhan objektif. Kita tidak bisa kemudian arahnya orang maunya seperti apa. Memang betul ada variabel, ada karakter dari masing-masing politisi. Tapi yang paling menentukan terhadap pilihan mereka harus seperti pilihan politik mereka harus seperti apa, ya kebutuhan objektif. Kebutuhan objektifnya adalah Pak Jokowi pasca purna menjadi presiden, maka perlu gerbong politik, perlu mainan politik, ya perlu media politik, yaitu menyiapkan presiden yang akan datang. Kenapa? Karena kalau tidak Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa di PDIP, apalagi banyak persoalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sementara Ibu Megawati itu punya kebutuhan objektif untuk menjaga soliditas dari PDIP itu sendiri, sebuah partai yang beliau rintis dari bawah, dari susah, ya, dan sekarang menjadi pemenang. Dan itu salah satu poin yang harus untuk menjaga soliditas itu adalah dipimpin oleh Terah Soekarno. Dan Terah Soekarno dalam konteks ini yang sudah dipersiapkan namanya adalah Puan Maharani, yang sudah dikader mulai dari anggota biasa, kemudian menjadi pengurus, menjadi anggota DPR, menjadi ketua fraksi, kemudian menjadi menteri, sekarang adalah menjadi ketua DPR. Itu sebuah proses perkaderan cukup lama di Puan Maharani yang sekarang memang betul-betul nampaknya dipersiapkan. Nah, kalau kemudian tidak mencapreskan misalnya Ganjar Pranowo dan jadi ya 99,9% kemungkinan PDIP ke depan kepemimpinannya akan diambil oleh penguasa, apa yang tidak ketika Ibu Mega tidak ada lagi atau tidak berkuasa lagi atau tidak memimpin PDIP lagi, karena kekuatan Ibu Mega sebagai perintis juang dari berdirinya PDIP tentu berbeda dengan Puan Maharani. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Tony memberikan pencerahan. Banyak lagi yang akan dirundingkan, tapi nampaknya waktu pula yang membatasi kita. 30 menit sudah bersama Mas Tony Rosyid, dan pesan bulan Rajabnya Mas Tony ini sudah tengah bulan menyongsong Syakban sebentar lagi. Apa Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya, bulan bersih-bersih lah, bahwa kita bulan membuat sebuah rencana-rencana untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi siapa yang memiliki rencana yang baik, maka itu sudah kesuksesan 50%. Nah, di bulan ini bagaimana kita juga khususnya umat Islam ini adalah bulan untuk merumuskan sebuah perencanaan baik menjelang bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah sebuah pertarungan, sebuah arena fighting terhadap moral dan spiritualitas kita. Maka perlu ada kesiapan dimanapun. Kalau kita kontestasi, termasuk pilpres kontestasi ya, tapi bahwa Ramadan itu adalah kontestasi diri kita melawan kemauan kita, jadi diri kita yang sesungguhnya melawan kemauan positif dan negatif sedang berada di satu arena untuk betul-betul membuktikan mana yang akan menjadi pemenang, karena itu perlu dipersiapkan.
Masya Allah. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini menemani pendengar radio dimanapun berada. Sama-sama Pak Isa. Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Waalaikumsalam.